Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua jemaat-jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat Sosyanim yang pada saat ini kembali boleh mengambil bagian, mengambil kesempatan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita mengakhiri sepanjang hari kita ini lagi. Mari sebelum kita memulainya, kita mengawali dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, segalanya yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Semua yang Tuhan buat baik, semua yang Tuhan kerjakan benar Tuhan Yesus. Kami mau belajar untuk terus mengikutinya. Kami mau belajar untuk terus ada di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, ada dalam setiap pengalaman-pengalaman bersama dengan Engkau. Sebab itu saat ini kami datang lagi, kami bersujud lagi di hadapan Tuhan, membawa kehidupan kami untuk Engkau kembali isi. Penuhi hati kami lagi dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya Allah Roh Kudus akan menuntun kami terus, membimbing kami mengerti segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami semuanya. Sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh boleh tampil cemerlang menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kami mempersiapkan kehidupan kami untuk senantiasa ada dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini satu tema yang diingatkan lagi ya. Satu tema klasik tentang kasih ya. Tentang kasih, apa itu kasih? Mungkin itu sesuatu yang selalu ya, apalagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengenal Kristus. Ya tentu semuanya karena kasih, dan semuanya kita belajar, kita lakukan ya, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu kita belajar untuk melakukannya dalam kasih. Namun saat ini dalam renungan yang akan disampaikan, inilah saatnya berhenti sejenak untuk kita kembali merenungkan ya, bagaimana keadaan kondisi kasih dalam kehidupan kita. Bagaimana keadaan itu kita harus perhatikan. Sebab itu firman Tuhan yang akan kembali menerangi, mengingatkan ya. Dia akan kembali hadir untuk memberi kita semangat baru lagi untuk melakukan hari-hari ini kasih yang seperti Matius pasal 24 katakan, karena begitu banyaknya kedurhakaan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, tapi kita belajar lagi mengingat apa sih kasih itu. 1 Yohanes pasal 4, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ayat yang ketujuh. Ya, dari mulanya kita bicara lagi, kita ingatkan diri kita lagi dengan kebenaran firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Ya, ayat yang ketujuh dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap dalam kita dan kasih-Nya sempurna dalam kita. Ya. Sebagian dari kebenaran firman Tuhan yang boleh kita angkat lagi, ya kita terima lagi malam hari ini. Ini yang Allah ingatkan. Ingat bahwa Allah adalah kasih itu. Dan kalau kita pun dipanggil untuk ada dalam bagian lahir
Dari kebenaran ini lahir dari Allah. Kita diminta untuk saling mengasihi, untuk tetap mengobarkan kasih itu. Sementara keadaan-keadaan hari-hari ini, ya, seperti tadi dikatakan, dicatat dalam Alkitab. Keadaan akhir zaman bagaimana orang begitu akan mudah kehilangan kasih. Ya. Bicara tentang kasih adalah suatu hal yang semua orang perlu. Orang suka ya, bicara tentang kasih orang suka. Tapi tidak semua orang bisa menunjukkan atau melakukannya. Namun malam hari ini biarlah kasih bukan hanya sekedar menjadi perkataan atau teori ya. Tapi bagaimana kasih itu akan kita kerjakan sebagaimana Allah mengasihi kita. Sekalipun sulit, sekalipun berat ya. Sekalipun mungkin aduh bagaimana kita mau mengasihi kalau ada ini itu kita terus bersinggungan atau ada macam-macam yang mungkin orang lakukan ya. Tapi seperti firman Tuhan dalam Matius tadi ya, mari kita buka saja ayat yang ada. Matius pasal yang ke 24 ya. Ayatnya yang ke-12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Apa penyebabnya? Bertambahnya kedurhakaan. Apa sih itu durhaka? Saya mencatat, saya mencari dalam kamus besar bahasa Indonesia. Ya, kata durhaka ini artinya ingkar. Mengingkar terhadap perintah Tuhan. Ingkar kepada apa yang Tuhan telah berikan. Seringkali ini yang menjadi orang-orang percaya pun kadang-kadang tidak luput dari keadaan durhaka ini. 1 kali, 2 kali kita ingkari firman Tuhan. Karena memang faktanya mungkin kita disakiti, kita difitnah, kita apa ya. Kita mengalami berbagai gesekan dari keadaan-keadaan kita sebagai manusia ya. Bermasyarakat di tengah-tengah keluarga, saudara bersaudara, suami istri. Keadaan-keadaan yang memang pada dasarnya keadaan manusia itu ya, ada satu hal yang egois ya, mencari kepentingan sendiri yang penting dirinya. Itu yang terjadi ketika dosa akhirnya datang masuk ya dalam kehidupan manusia. Dan ini berbuntut begitu banyak keadaan-keadaan yang mencondongkan kita dalam segala kejahatan. Tapi sekali lagi kitab Efesus katakan kita bukan demikian. Kita telah belajar mengenal kasih Allah, mengenal Kristus. Ya. Keadaan kita diubahkan dan malam hari ini saat ini lewat renungan firman Tuhan. Ya, mungkin bukan bulan Februari, mungkin bukan di mana ada perayaan-perayaan kasih. Tapi memang sebagai orang-orang percaya, kasih yang adalah Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Ini yang terus kita rayakan tiap hari. Bukan karena perayaan khusus ya. Kita akan merayakan kasih Allah tiap-tiap hari. Mengingat kasihnya yang begitu besar bagi kehidupan kita. Dan catatan terakhir kita ada satu indikator yang dapat kita juga belajar dari firman Tuhan malam hari ini ya. 1 Korintus 13. Sekalipun ada begitu banyak catatan-catatan firman Tuhan, tapi saat ini dalam kita ambil dalam 1 Korintus 13. Mari kita renungkan kondisi hati kita dari catatan tentang kasih dalam 1 Korintus 13. Ya. Mulai di ayat yang keempat, selanjutnya nanti sampai kita akan baca tentang kasih ini ya. Mari kita simak, mari kita perhatikan bagaimana keadaan kasih dalam diri kita. Sekali lagi mari kita ingat ini, kasih itu sabar. Haleluya. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Puji Tuhan. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi bersukacita karena kebenaran. Kasih itu ia menutupi segala sesuatu. Ia percaya segala sesuatu.
mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan memang ayat-ayat ini ya, khususnya ayat ke-8, ayat yang tadi ya, barusan tadi ya, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Bukan artinya kita jadi orang-orang yang mudah ditipu atau mudah dibohongi, percaya segala sesuatu. Tapi inilah keadaan kasih yang sebenarnya. Mengingat kasih itu dalam hubungannya dengan Allah yang adalah kasih. Ya. Sedemikian Allah menutupi segala pelanggaran kita. Dia percaya ada yang baik dalam diri kita. Dia mengharapkan sesuatu yang baik. Sehingga dia sabar, dia tidak menyerah bagi kehidupan kita. Selanjutnya, kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat-nubuat akan berakhir, akan digenapi. Selesai. Ya. Bahasa roh hari-hari ini ya, kita diingatkan dengan karya Roh Kudus, Pentakosta baru saja kita lewati. Akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Kemudian, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Haleluya. Puji Tuhan. Ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa mungkin seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Namun sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, puji Tuhan, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya. Dia menyatakan dirinya pada waktu kita masih berdosa dan dia hadir ya untuk menjadi kasih dalam kehidupan kita. Mari ingat, mari ukur, mari terus renungkan, mari terus evaluasi bagaimana kondisi kasih kita. Biarlah itu tetap menyala, biarlah itu dapat kita tetap lakukan ya. Indikator yang tadi catatan 1 Korintus malam hari ini saat ini, itu ya. 1 Korintus 13 menjadi kekuatan buat kita untuk dapat tetap melakukannya dalam kekuatan kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar yang membawa kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Sebab itu sempurnakanlah kasih kami di dalam Tuhan, pengenalan kami sampai waktunya kami boleh melihat, memandang kemuliaan Tuhan. Sebab itu jagai kami terus dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan kehidupan kami. Sakit, penyakit, tantangan-tantangannya. Yang kehidupan yang mungkin akan membuat kami seolah-olah terhimpit, tersesak Tuhan Yesus. Tapi biarlah kasih Tuhan yang besar itu boleh senantiasa memulihkan, membaharui keadaan kami. Sehingga kami bukan menjadi orang-orang yang tawar atau dingin Tuhan Yesus. Tapi kasih Tuhan terus menghangatkan kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, selagi masih ada kesempatan, kami boleh lakukan semua itu seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Allah yang adalah kasih itu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Mari hangatkan kami Tuhan Yesus. Dan untuk segala sesuatu yang kami perlukan, mari Tuhan kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Lakukanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Kami serahkan roh, jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut lagi kebenaran firman Tuhan yang akan menyelamatkan jiwa kami. Haleluya. Amin. Sosyanim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Puji Tuhan. Gerejaku adalah rumahku.